Di sebuah kota kecil yang ramai dengan aktivitas perdagangan, hiduplah seorang wanita bernama Liana. Ia adalah seorang janda yang telah bertahun-tahun menjalankan bisnis beras yang diwarisi dari mendiang suaminya. Dengan kerja keras dan ketekunan, ia berhasil membangun reputasi sebagai pedagang yang jujur dan berkualitas. Para pelanggan setianya mempercayainya bukan hanya karena kualitas beras yang ia jual, tetapi juga karena kejujurannya dalam berdagang. Namun, di balik kesuksesannya, Liana menyimpan kesepian yang tak mudah ia ungkapkan. Hidupnya dipenuhi dengan rutinitas bisnis, dan meskipun ia memiliki banyak kenalan, tak ada yang benar-benar dekat dengannya. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti, hingga suatu ketika seorang pemuda datang melamar pekerjaan di tokonya. Pemuda itu bernama Arman. Ia berasal dari desa kecil di pinggiran kota dan merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan tubuh yang kuat dan sikap yang jujur, ia segera menarik perhatian Liana. Ia bukan sekadar pekerja keras, tetapi juga cerdas dalam membaca situasi. Dalam waktu singkat, Arman menjadi orang yang bisa diandalkan di toko. Liana melihat potensinya dan memberinya lebih banyak tanggung jawab. Arman tidak hanya membantu mengangkat karung-karung beras, tetapi juga mulai mengurus pembukuan dan melayani pelanggan. Dalam kesibukannya, Liana mulai menyadari bahwa kehadiran Arman membawa sesuatu yang berbeda dalam hidupnya, sesuatu yang belum ia sadari sebelumnya. Namun, kedekatan mereka tidak luput dari perhatian orang-orang di pasar. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik mempertanyakan hubungan antara seorang wanita yang telah mapan dengan seorang pekerja muda yang baru merintis hidupnya. Apa mungkin dia hanya memanfaatkan Liana? Bisik salah seorang pedagang kepada rekannya. Siapa tahu, Liana itu kan wanita sukses dan pemuda itu hanya pekerja biasa. Bisa saja dia hanya mencari keuntungan, balas rekannya dengan nada skeptis. Liana dan Arman sadar akan omongan-omongan itu, tetapi mereka memilih untuk tidak menggubrisnya. Bagi Liana, Arman adalah seorang pekerja yang tulus dan berdedikasi. Sedangkan bagi Arman, Liana adalah sosok yang ia hormati dan kagumi. Meski begitu, dalam hatinya, ia tak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh, perasaan yang lebih dari sekadar rasa hormat. Suatu hari, datang seorang pedagang menawarkan beras dalam jumlah besar dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran. Arman yang saat itu dipercaya mengurus pembelian merasa ada sesuatu yang janggal. Ia tahu bahwa kualitas beras yang ditawarkan tidak sebaik yang biasa dijual Liana. Kita bisa mendapatkan untung besar dari ini, kata pedagang itu dengan nada meyakinkan. Arman menatapnya dengan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa menguntungkan bisnis mereka, tetapi di sisi lain, jika kualitas beras itu mengecewakan pelanggan, reputasi Liana yang telah ia bangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Ia merasa dilema. Liana sangat mempercayainya, tetapi ia juga harus mempertimbangkan risiko jangka panjang. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, Arman akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Maaf, saya tidak bisa mengambil risiko ini. Kualitas adalah yang utama bagi kami, jawabnya tegas. Pedagang itu kecewa dan pergi dengan wajah masam. Setelahnya, Arman segera melaporkan kejadian itu kepada Liana. Liana mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum bangga. Kamu telah melakukan hal yang benar, Arman, katanya. Kejujuran dan integritas adalah yang terpenting dalam bisnis ini. Arman merasa lega mendengar itu. Ia tahu bahwa keputusannya mungkin tidak menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi ia lebih memilih menjaga kepercayaan daripada sekadar mengejar keuntungan cepat. Namun, keputusan itu justru memperkeruh gosip di pasar. Beberapa orang mulai menuding bahwa Arman terlalu ikut campur dalam bisnis Liana, seolah-olah ia ingin mengambil alih. Mereka juga mulai berspekulasi bahwa Liana memberikan kepercayaan lebih kepadanya, bukan hanya karena kemampuannya, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Bagi Liana, ini bukan pertama kalinya ia menghadapi gosip, namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa seseorang yang dekat dengannya juga ikut terseret dalam omongan orang-orang. Saat ia melihat Arman yang tetap bekerja dengan penuh semangat, tanpa terpengaruh oleh segala gosip itu, Liana mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini hanya sekadar hubungan antara majikan dan pekerja?
Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang tumbuh di antara mereka? Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dan gosip di pasar semakin menjadi-jadi. Bisikan-bisikan tentang hubungan Liana dan Arman mulai terdengar lebih keras, bahkan sampai ke telinga para pelanggan setia toko beras itu. Aku dengar pemuda itu mulai mengatur bisnis Liana. Jangan-jangan dia berniat mengambil alih semuanya, kata seorang pedagang kepada rekannya. Bukan hanya itu, bisik yang lain. Liana tampaknya terlalu percaya pada anak muda itu, jangan-jangan ada sesuatu di antara mereka. Liana mendengar semua itu, tetapi ia memilih untuk tetap tenang. Ia sudah lama terbiasa dengan komentar orang-orang, namun kali ini perasaan berbeda mulai menyelinap ke dalam hatinya. Ia khawatir bukan karena reputasinya, tetapi karena Arman. Apakah pemuda itu akan bertahan menghadapi semua ini? Di sisi lain, Arman juga mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia bukan orang yang peduli dengan omongan orang, tetapi ia sadar bahwa hubungannya dengan Liana kini menjadi sorotan. Setiap kali ia melayani pelanggan atau mengatur stok beras, ada mata-mata yang mengawasi seolah menunggu kesalahannya. Namun, di tengah semua itu, ada satu orang yang lebih terganggu daripada siapapun, Bagas. Bagas adalah salah satu pedagang besar di pasar itu. Ia sudah lama menyimpan perasaan pada Liana dan berharap suatu hari bisa mendekatinya. Namun, sejak kehadiran Arman, ia merasa tersingkir begitu saja. Dengan penuh kemarahan yang ia sembunyikan di balik senyum manis, Bagas mendekati Liana suatu sore di toko. "Liana," katanya dengan suara ramah, "aku dengar bisik-bisik di pasar dan aku khawatir tentangmu." Liana mengangkat alisnya. "Apa maksudmu, Bagas?" Bagas menghela napas, seolah menunjukkan rasa simpatinya. "Orang-orang mulai berbicara tentang hubunganmu dengan anak muda itu. Aku hanya tidak ingin namamu tercoreng. Kamu tahu sendiri, orang-orang di sini cepat menilai." Liana menatapnya tajam. "Aku tidak peduli dengan omongan orang, Bagas. Arman adalah pekerja yang jujur dan bisa dipercaya. Itu yang terpenting bagiku." Bagas tersenyum tipis, tetapi di balik senyum itu, ia menyimpan kekecewaan. Ia tahu Liana bukan wanita yang mudah dipengaruhi. Namun, ia juga tidak akan membiarkan Arman terus berada di sisinya. Tak lama setelah itu, Bagas mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Arman. Ia menyuap salah satu pemasok untuk mengatakan bahwa Arman pernah mengambil beras tanpa izin dan menjualnya untuk keuntungan pribadi. Berita itu segera menyebar. Dalam waktu singkat, banyak orang mulai mempertanyakan kejujuran Arman. "Liana, kau harus berhati-hati," kata salah seorang pelanggan setia. "Pemuda itu mungkin punya niat tersembunyi." Malam itu, saat toko sudah tutup dan hanya ada mereka berdua, Liana memandang Arman dengan ekspresi serius. "Ada yang bilang kau mengambil beras tanpa izin," katanya pelan. Arman terkejut. "Apa? Itu tidak benar, Bu Liana. Aku tak akan pernah melakukan hal seperti itu." Liana mengamati matanya, mencari kebohongan, tetapi ia hanya menemukan ketulusan. "Aku percaya padamu," katanya akhirnya, "tapi kita harus tahu siapa yang menyebarkan kebohongan ini." Arman mengangguk. Ia merasa lega karena Liana tetap mempercayainya, tetapi ia juga sadar bahwa ini adalah peringatan. Tidak semua orang senang dengan kehadirannya. Sementara itu, di sudut pasar, Bagas tersenyum puas. Ia pikir benih keraguan telah ia tanam. Namun, ia tidak tahu bahwa kepercayaan antara Liana dan Arman lebih kuat dari yang ia bayangkan. Namun, sampai kapan mereka bisa bertahan menghadapi badai yang semakin besar? Malam itu, hujan turun deras, mengguyur pasar yang sepi. Jalanan yang biasa ramai kini basah dan sunyi, hanya sesekali diterangi oleh lampu-lampu toko yang masih menyala. Di dalam toko beras, Liana duduk di belakang meja, menatap jendela dengan tatapan kosong. Berita tentang Arman yang dituduh mencuri beras terus beredar, meskipun ia sudah menjelaskan semuanya. Beberapa pelanggan mulai ragu, dan lebih dari sekali Liana melihat tatapan curiga dari pedagang lain saat Arman lewat. Arman sendiri berusaha menutupi perasaannya. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetapi Liana bisa melihat ada sesuatu yang mengganggunya. Malam ini, ia ingin berbicara dengannya secara langsung. Tak lama kemudian, pintu toko terbuka, dan Arman masuk dengan pakaian basah oleh hujan. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya tetap tegas. "Bu Liana, aku ingin bicara," katanya dengan suara rendah.
Liana mengangguk dan menunjuk kursi di depannya. Aku juga. Arman menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku tahu ada orang yang ingin menjatuhkanku. Aku tak tahu siapa, tapi aku yakin ini bukan sekadar gosip biasa. Liana menatapnya tajam. Aku juga berpikir begitu, dan aku yakin Bagas ada di balik ini. Arman terkejut, namun dalam hatinya ia merasa dugaan itu masuk akal. Bagas selalu menunjukkan sikap yang tidak bersahabat padanya, meskipun di depan Liana, ia bersikap seolah-olah peduli. Tapi kenapa? Apa karena aku hanya seorang pekerja biasa? Tanya Arman, suaranya terdengar frustrasi. Liana tersenyum tipis, meskipun matanya menyimpan kesedihan. Dunia ini selalu begitu, Arman. Orang-orang akan menghakimi berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Hening sejenak. Hujan masih deras di luar, menciptakan suasana yang semakin kelam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Liana dan Arman saling berpandangan sebelum Liana bangkit dan membukanya. Seorang pria tua dengan payung berdiri di ambang pintu, Pak Surya, salah satu pemasok beras terpercaya mereka. Bu Liana, saya harus bicara, katanya buru-buru. Liana memberi isyarat agar ia masuk. Pak Surya duduk, mengusap wajahnya yang basah oleh hujan sebelum melanjutkan. Saya tahu siapa yang menyebarkan fitnah tentang Arman, katanya pelan. Itu Bagas. Dia menyuap seorang pemasok kecil agar mengarang cerita tentang Arman mengambil beras tanpa izin. Arman mengepalkan tangan. Ia tidak terkejut, tetapi mendengar kebenaran itu tetap membangkitkan kemarahannya. Liana menghela napas panjang. Terima kasih Pak Surya, aku sudah menduganya. Pak Surya mengangguk. Bagas ingin menyingkirkan Arman karena dia cemburu. Dia ingin mendekati Anda, Bu Liana, dan dia melihat Arman sebagai penghalang. Kata-kata itu menggantung di udara. Arman menatap Liana, mencoba mencari tahu apa yang dipikirkannya. Liana tersenyum kecil, meskipun hatinya bergejolak. Aku tidak akan membiarkan orang seperti Bagas mengatur hidupku. Malam itu, keputusan dibuat. Liana tidak akan tinggal diam. Ia tahu bahwa jika ingin menyelamatkan reputasi Arman dan bisnisnya, ia harus bertindak. Sementara itu, di sudut pasar yang gelap, Bagas duduk di warung kopi, tersenyum puas. Ia pikir rencananya berjalan lancar, namun ia belum tahu bahwa badai yang sesungguhnya akan segera menghantamnya. Malam itu, suasana pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan gerimis masih turun, membasahi jalanan yang licin dan berkilau di bawah lampu-lampu jalan. Di dalam toko berasnya, Liana duduk dengan gelisah. Besok pagi, ia berencana menghadap para pedagang dan pemasok untuk membersihkan nama Arman. Namun, ia tahu bahwa menghadapi Bagas bukanlah hal yang mudah. Sementara itu, Arman berdiri di ambang pintu, menatap keluar dengan tatapan kosong. Fitnah yang menimpanya membuatnya berpikir ulang tentang posisinya di pasar ini. Ia tak ingin Liana ikut terbawa dalam masalah ini, tetapi di sisi lain, ia juga tak ingin melarikan diri. Liana, Arman akhirnya bersuara, memecah kesunyian. Liana menoleh. Ya? Apa kau yakin ingin melakukan ini? Arman bertanya, suaranya dipenuhi keraguan. Aku tidak ingin kau berhadapan langsung dengan Bagas, dia bisa melakukan apa saja untuk menjatuhkanmu juga. Liana tersenyum kecil, namun tatapannya tegas. Aku tak bisa tinggal diam, Arman. Jika aku membiarkan orang seperti Bagas menang, maka aku kehilangan lebih dari sekadar bisnis, aku kehilangan kepercayaan, aku kehilangan harga diriku. Arman terdiam. Ia tahu Liana adalah wanita kuat, tetapi melihatnya begitu berani dalam menghadapi masalah ini membuatnya semakin sadar bahwa dirinya tidak bisa menyerah begitu saja. Keesokan paginya, pasar mulai ramai seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Beberapa pedagang berkumpul di depan lapak Liana, berbisik-bisik tentang apa yang akan terjadi. Di tengah keramaian itu, Liana melangkah ke tengah pasar dengan kepala tegak. Arman berada di belakangnya, sementara Pak Surya, pemasok yang telah membongkar kebusukan Bagas, berdiri di sampingnya. Saudara-saudara sekalian, suara Liana menggema, menarik perhatian orang-orang. Aku tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir ada desas-desus yang beredar tentang Arman. Ada tuduhan bahwa ia mencuri beras dari toko ini. Hari ini aku ingin menjelaskan kebenarannya. Bagas, yang berdiri tak jauh, melipat tangan di depan dada dengan senyum sinis. Apalagi yang ingin kau jelaskan, Liana? Bukankah sudah jelas bahwa orang sepertinya tak bisa dipercaya? Liana menatap Bagas dengan tenang.
Sebelum kau menuduh seseorang, sebaiknya kau pastikan bahwa kau sendiri tak menyembunyikan sesuatu. Kerumunan mulai berbisik. Bagas menyipitkan matanya. Maksudmu apa? Pak Surya maju selangkah. Maksudnya adalah bahwa kamulah dalang di balik semua fitnah ini, Bagas. Orang-orang terkejut. Beberapa pedagang saling berpandangan, sementara yang lain mulai menggumamkan pendapat mereka. Pak Surya melanjutkan, "Aku punya bukti bahwa kau menyuap seorang pemasok untuk menyebarkan kebohongan tentang Arman. Kau ingin menjatuhkannya agar bisa mendekati Liana dan mengambil alih pengaruhnya di pasar." Bagas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Omong kosong, kau tak bisa membuktikan apapun." Tiba-tiba, seorang pria lain muncul dari kerumunan, pemasok yang disuap oleh Bagas. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berkata, "Bagas memang memintaku melakukan itu, ia memberiku uang agar aku mengatakan bahwa Arman mencuri beras." Keributan pun pecah. Pedagang-pedagang yang sebelumnya ragu, kini mulai melihat kebenarannya. Bagas kehilangan kendali. "Ini semua fitnah. Liana, kau akan menyesali ini." Bagas menggeram, tetapi tak ada yang membelanya kali ini. Liana hanya menatapnya dengan penuh ketenangan. "Aku tidak akan menyesali kebenaran." Bagas akhirnya pergi dengan wajah penuh amarah, dan dengan itu fitnah terhadap Arman pun runtuh. Setelah semua orang bubar, Liana menoleh ke arah Arman. "Sekarang tak ada lagi yang meragukanmu." Arman menatapnya dalam-dalam. "Dan aku tak akan mengecewakanmu." Liana tersenyum. "Aku tahu." Hari itu, kepercayaan mereka satu sama lain semakin kuat. Dan meskipun masih banyak tantangan di depan, mereka tahu bahwa selama mereka berjuang bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Sejak kejadian di pasar, nama Arman perlahan bersih. Para pedagang kembali percaya padanya, dan mereka mulai menyadari bahwa tuduhan terhadapnya hanyalah tipu muslihat Bagas. Namun, meskipun badai telah reda, di hati Liana dan Arman masih ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah bisnis. Malam itu, hujan kembali turun. Liana duduk di beranda rumahnya, menatap tetesan air yang jatuh dari atap. Ia memegang secangkir teh hangat, tetapi pikirannya melayang jauh. "Kenapa kau terlihat begitu serius?" Suara Arman terdengar dari belakangnya. Liana menoleh, mendapati Arman berdiri di sana, sedikit basah karena gerimis. "Aku hanya berpikir banyak hal telah berubah sejak kau datang ke sini." Arman duduk di kursi sebelahnya, menatap hujan bersama. "Aku juga merasa begitu. Dulu, aku hanya seorang pekerja kasar yang ingin mencari penghidupan. Tapi sekarang, rasanya aku punya alasan lain untuk tetap di sini." Liana menoleh padanya. "Alasan lain?" Arman tersenyum samar. "Aku tak tahu apakah aku boleh mengatakannya." Suasana menjadi hening, jantung Liana berdegup lebih cepat, tetapi ia tetap berusaha terlihat tenang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang masih ragu. "Liana." Arman akhirnya berbicara lagi. Suaranya lembut. "Aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku merasa berbeda saat bersamamu. Kau membuatku ingin menjadi lebih baik, ingin berjuang lebih keras. Tapi aku juga tahu, dunia kita berbeda. Aku tak ingin menambah bebanmu." Liana menarik napas dalam-dalam. "Arman, aku tidak peduli dengan dunia yang berbeda itu. Aku hanya peduli pada apa yang kurasakan dan..." Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memotong pembicaraan mereka. Liana berdiri, sedikit terkejut dengan gangguan itu. Saat ia membuka pintu, wajahnya langsung berubah. Di sana, berdiri seseorang yang tidak pernah ia sangka akan datang malam-malam seperti ini. Bagas. Dengan senyum penuh keyakinan, pria itu menatapnya. "Liana, bolehkah aku masuk? Aku ingin bicara." Arman berdiri dari kursinya, tubuhnya menegang melihat Bagas berdiri di sana, dengan begitu percaya diri, seolah tak terjadi apa-apa sebelumnya. Liana menelan ludah, menatap Bagas dengan tajam. "Apalagi yang kau inginkan?" Bagas tertawa kecil. "Jangan bersikap seperti itu. Aku datang bukan untuk membuat masalah. Aku hanya ingin memberimu tawaran." Liana mengerutkan kening. "Tawaran apa?"
Bagas memasukkan tangannya ke dalam saku, matanya menatap langsung ke arah Liana. Aku tahu kau dan Arman semakin dekat, tapi kau juga tahu hubungan itu akan sulit diterima di tempat ini. Orang-orang akan terus membicarakanmu, mempertanyakan keputusanmu. Aku bisa membantumu menghindari semua itu. Arman mengepalkan tangannya. Apa maksudmu? Bagas tersenyum tipis. Aku masih memiliki pengaruh di pasar ini. Jika kau tetap bersamaku, Liana, kau tak perlu khawatir tentang apapun. Bisnismu akan tetap kuat, reputasimu tetap bersih. Kau tak perlu mempertaruhkan segalanya hanya demi seseorang yang kau tahu sendiri tak bisa menawarkan stabilitas yang sama. Liana terdiam. Tawaran itu jelas memiliki maksud tersembunyi. Bagas ingin mengendalikan dirinya. Arman melangkah maju. Jika kau berpikir bisa membeli kebahagiaan seseorang dengan kekuasaanmu, maka kau tak mengenal Liana sama sekali. Bagas menoleh padanya, lalu tersenyum sinis. Dan kau pikir kau bisa memberinya sesuatu yang lebih baik? Liana menatap keduanya. Dua pria dengan dua jalan yang berbeda. Satu, menawarkan kestabilan dengan harga pengorbanan kebebasannya, sementara yang lain menawarkan ketulusan meski penuh ketidakpastian. Hatinya mulai berdebar. Malam itu, di tengah hujan yang semakin deras, Liana tahu bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan terus turun deras, seolah langit turut merasakan ketegangan yang mengisi udara di antara mereka bertiga. Liana berdiri di ambang pintu, hatinya berdebar keras. Di satu sisi, Bagas menawarkan keamanan, kestabilan, dan reputasi yang tetap terjaga. Namun di sisi lain, Arman hadir dengan ketulusan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ia menatap Bagas. Pria itu selalu percaya diri, selalu merasa bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, termasuk dirinya. Tapi Liana sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang keputusan orang lain. Liana menarik napas panjang, lalu dengan suara mantap ia berkata, "Aku tidak bisa menerima tawaranmu, Bagas." Ekspresi Bagas berubah. Senyum tipisnya memudar, digantikan oleh tatapan tajam. "Apa kau yakin?" tanyanya, suaranya lebih rendah. Liana mengangguk. "Aku ingin memilih hidupku sendiri. Aku tidak butuh perlindunganmu, tidak butuh reputasi yang kau coba jaga untukku. Aku hanya ingin hidup dengan pilihan yang aku buat sendiri." Bagas mendengus pelan, seolah menahan amarahnya. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi ingat, dunia tidak sebaik yang kau bayangkan. Kau akan menyesalinya nanti." Tanpa menunggu jawaban, Bagas berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan jejak basah di halaman depan rumah Liana. Henning. Arman masih berdiri di dekat pintu, menatap Liana dengan mata yang dipenuhi berbagai emosi. Ia tak ingin mengatakan sesuatu yang akan memengaruhi keputusan Liana, tapi jauh di lubuk hatinya, ia berharap perempuan itu tahu betapa besar perasaannya. Liana menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Arman. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa segalanya akan mudah." Arman tersenyum kecil. "Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu satu hal, aku akan selalu ada untukmu." Liana merasa sesuatu dalam dirinya menjadi lebih ringan. Ia telah membuat pilihan, bukan karena iming-iming, bukan karena tekanan, tetapi karena hatinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan meskipun gosip masih beredar tentang dirinya dan Arman, Liana tidak lagi peduli. Ia memilih menjalani hidupnya dengan ketulusan, dan ia tahu bahwa itu lebih berarti daripada sekadar menjaga citra di mata orang lain. Sementara itu, Bagas perlahan kehilangan pengaruhnya di pasar. Orang-orang mulai melihat siapa dirinya yang sebenarnya, dan semakin sedikit yang mempercayainya. Liana dan Arman menghadapi banyak tantangan, tetapi mereka melaluinya bersama. Arman terus bekerja keras, sementara Liana belajar untuk percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari status atau kekayaan, tetapi dari hati yang saling memahami. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi mereka memiliki satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memilih jalan yang paling mudah atau paling aman, tetapi tentang memilih jalan yang benar bagi hati kita. Keberanian dalam memilih. Liana memilih jalannya sendiri, meskipun harus menghadapi risiko dan penolakan. Terkadang, kebahagiaan datang dengan harga keberanian untuk menentang ekspektasi orang lain. Ketulusan lebih berharga daripada kekuasaan.
Arman mungkin tidak memiliki kekayaan atau status, tetapi ia memiliki ketulusan yang tidak bisa dibeli oleh Bagas. Dalam hidup, kejujuran dan ketulusan jauh lebih bernilai daripada materi. Cinta sejati adalah tentang menerima dan mendukung. Hubungan yang kuat bukanlah yang sempurna tanpa masalah, tetapi yang tetap bertahan meskipun menghadapi banyak rintangan. Kisah Liana dan Arman mungkin hanyalah fiksi, tetapi pesan di dalamnya bisa menjadi refleksi bagi siapa saja yang sedang menghadapi dilema dalam memilih jalan hidup. Terkadang, yang benar bukanlah yang mudah, tetapi yang mudah belum tentu benar.